Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat. Selamat hari Minggu, kita bersyukur di minggu ini kalau kita bisa kembali bersama-sama dalam ibadah tatap muka terbatas, dalam keadaan yang baik, itu semua adalah berkat Tuhan, amin. Puji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di bulan Maret ini betapa luar biasa. Biarlah kita boleh bawa ucapan syukur kita yang menyenangkan hati Tuhan. Mari sidang jemaat, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyerahkan ibadah kita pada minggu ini ke dalam pimpinan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu yang luar biasa, menyertai hari-hari kami Tuhan. Kalau minggu ini kami boleh kembali dipertemukan dalam ibadah bersama, kami tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kami boleh mensyukuri semua kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Baik juga jemaat-jemaat yang beribadah di rumah, Engkau juga memberkati Tuhan. Jemaat-Mu ini Tuhan, Engkau melawat pribadi lepas pribadi. Terima kasih, kami percayakan ibadah pada minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memakai dan mengurapi juga hamba-hamba-Mu yang sebentar ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, sampaikan bagi kami Tuhan. Sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang datang dengan berbeban berat boleh menerima kemenangan yang daripada-Mu, yang lemah secara tubuh, kami boleh terima jamahan-Mu, bilur-bilur-Mu, boleh menjadi kesembuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa dari si jahat, roh-roh intimidasi di dalam nama Tuhan Yesus, tidak kami izinkan bekerja. Dan kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja Bapa beracara bersama dengan kami dari awal pertengahan sampai akhir ibadah. Kami percayakan hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat siap memuji Tuhan? Nah, waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemuji. Silakan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita, yang senantiasa memelihara, yang senantiasa melindungi dan memperhatikan kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Saya ajak boleh bangkit berdiri untuk kita boleh memuji Tuhan, untuk kita boleh meninggikan namanya dan memuliakan Dia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku.
yakini pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Ku sembah
kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, katakan Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh Tuhan, Kau kekuatan. kami bersyukur, sungguh kami bangga Tuhan. Nah, kami memiliki Allah yang luar biasa, Haleluya. mengasihi kami, menjaga hidup kami Tuhan, menjadi jaminan hidup bagi kami yang percaya kepadamu, yang berharap hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Bahkan dalam saat-saat yang tidak menyenangkan dalam hidup kami, Engkau mau Tuhan hadir bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau minggu ini kami bisa bersama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, bersekutu bersama. Kami tahu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih. Sebentar kami mau mendapatkan firman-Mu. Hamba-Mu hanya saluran berkat-Mu saja. Engkau sumber berkat itu, Engkau hadir bagi kami Tuhan. Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan waktu indah ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan luar biasa melalui pujian dan penyembahan kita. Minggu ini kembali kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kuat di dalam Yesus. Sidang jemaat yang diberkati, kalau kita menyadari apa yang tengah terjadi hari-hari ini, kebenaran firman Allah sedang digenapi, bahwa Allah sedang mengguncangkan apa yang menjadi sandaran-sandaran manusia, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam rumah tangga, baik di dalam segala apa yang kita lakukan kerjakan. Kalau itu sandaran kita berasal dari dunia, maka itu tengah diguncangkan. Dan Allah sedang mempersiapkan satu sandaran yang kuat, yang kokoh, yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan. Amin, sidang jemaat. Ya, bagaimana kita kuat di dalam Yesus? Kalau kita perhatikan gambar di depan kita, tentu kita mengetahui ini adalah gambar bagaimana orang mendirikan rumah di dasar yang berbatu dan di dasar yang berpasir. Kita buka sama-sama Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Allah, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan
dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya percaya hampir semua kita sudah mendengar, sudah membaca, bahkan mungkin berkali-kali kita sudah membaca ayat-ayat tadi. Bagaimana orang mendirikan rumah di atas pasir dan bagaimana orang yang lain mendirikan rumah di atas batu. Firman Tuhan katakan orang yang mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang bijaksana. Sebab dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sidang jemaat yang diberkati, firman Tuhan adalah satu-satunya yang tidak berubah. Tetapi sidang jemaat bukan hanya mendengarkan saja, ya. Minggu ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan kebenaran firman Allah. Tentu kita semua tidak mau disebut sebagai orang bodoh. Kita mau menjadi orang yang bijak. Amin. Kita mau disebut bijak. Dan firman Tuhan katakan orang bijak bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi melakukan dan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berkali-kali saya sudah sampaikan, mungkin kita punya buku resep masakan yang banyak. Tetapi saudara belum dikatakan pandai memasak hanya dengan memiliki buku resep yang banyak, resep masakan yang banyak. Tapi ketika kita mempraktekannya, mungkin satu kali kurang enak, tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin harus 2 kali, 3 kali, baru kita bisa berkata, wah masakan ini memang enak. Mungkin saudara sudah mempelajari bagaimana cara mengendarai kendaraan yang baik secara teori. Tapi sebelum saudara mempraktekannya, saudara tidak akan mendapatkan surat izin mengemudi. Ya, harus kita praktekkan. Ya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen. Tidak cukup sidang jemaat kita disebut sebagai orang Kristen karena kita tercatat di gereja. Atau setiap minggu kita hadir dalam ibadah. Tuhan mau kita mempraktekkan prinsip-prinsip kekristenan itu sendiri. Itu yang harus menjadi kebanggaan kita. Saat suami saya mempraktekkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Saat istri saya mempraktekkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Saat anak-anak kita yang Tuhan percayakan ada dalam keluarga, rumah tangga kita, menjadi satu pribadi yang melakukan prinsip kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan dalam hidup mereka. Banyak orang bangga, anak saya sudah selesai kuliah. Anak saya sudah bekerja dengan pekerjaan yang baik. Puji Tuhan. Kalau anak kita punya titel, punya gelar yang panjang, yang banyak, puji Tuhan. Tetapi banggalah kalau anak-anak kita sedang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Mempraktekkan dalam hidup kita. Puji Tuhan kalau usaha pekerjaan kita sukses, maju luar biasa. Tetapi harus lebih bersyukur kalau kita melakukan usaha pekerjaan kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Betapa banyak saudara kita melihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang uang yang bermiliar-miliar, hari-hari ini dia sedang hidup dalam kebalikan. Karena salah menentukan prinsip dalam hidupnya. Firman Allah ini begitu luar biasa. Ya. Ketika ada hujan, ketika ada banjir angin, ini menggambarkan tentang masalah problema dalam kehidupan.
Mungkin itu bisa masalah PHK, mungkin bisa masalah ekonomi, kesehatan, kehilangan dan sebagainya. Ini berbicara tentang apa yang tengah terjadi dalam hidup kita. Ada hujan, ada banjir, ada angin yang melanda bahtera rumah tangga kita. Apakah kita tetap kuat, kokoh? Jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan gambar di sini. Jangan salah fokus. Bukan lihat dasinya ya, atau pria berjasnya atau berliannya. Ya. Ini digambarkan bagaimana orang yang menggali untuk mendapatkan harta yang berharga. Mungkin satu hari dia menggali, hari kedua dia masih tetap menggali, hari ketiga dia masih tetap menggali. 1 minggu, 2 minggu. Kemudian dia rasa, aduh kok gak ada apa-apa ya. Kayaknya percuma aja nih, saya kerja percuma aja. Saya menggali, gak ada hasil. Ya. Tapi saya mau coba lagi. Dia tambah lagi 1 minggu lagi. Dia masih belum dapatkan apa-apa dan akhirnya apa? Dia tinggalkan tempat itu. Padahal kalau kita tahu, kira-kira masih jauh atau sudah dekat? Sudah dekat. Ya. Tapi dia tinggalkan itu. Dan dia katakan sia-sia. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Perumpamaan tadi tercatat juga di dalam Lukas 6 ayat 48. Masih sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir dan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Tetapi kita perhatikan Lukas 6:48 ini. Firman Allah berkata, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya di atas dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya. Sesuai dengan tema bagaimana kita kuat di dalam Kristus. Orang yang bijaksana ini, Lukas 6:48 tuliskan, dia menggali dalam-dalam. Sidang jemaat yang diberkati, menggali dalam-dalam berbicara tentang satu kesungguhan hati. Menggali dalam-dalam berbicara tentang satu usaha yang enggak main-main. Ada waktu, ada tenaga, ada keringat, ada harga yang harus dibayar. Menggali dalam-dalam. Untuk apa? Sampai mendapatkan batu itu. Sementara orang yang lain, dia lihat cukup ada pasir, tanah lempung, ya udahlah, bikin di sini aja. Ngapain, gak usah capek-capek. Tapi orang yang satu ini dia menggali, dia mencangkul, berkeringat, sepertinya gak ada hasilnya. Sementara orang yang satu, wah, bangunan sudah berdiri. Dia sedang duduk di halaman rumah, sambil dia menikmati, aduh, luar biasa, begitu bagus, begitu indah. Cepat lagi, irit. Ngapain dia? Sampai sekarang masih menggali juga. Belum ada yang kelihatan sedikit pun. Tapi orang yang satu dia terus menggali. Dia terus menggali. Berkeringat, capek. Ini berbicara tentang kesungguhan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari, menggali
kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Amin. Firman Tuhan sungguh-sungguh berkuasa. Jangan rasa capek. Jangan rasa aduh, Alkitab ini kok begitu tebal ya. Aduh. Sementara saya lihat tetangga saya, teman-teman saya, aduh mereka bisa menikmati hidup yang enak sepertinya dalam tanda kutip. Sedangkan saya harus baca firman Tuhan, saya sedang menggali, saya harus bersungguh-sungguh menjalani kehidupan kekristenan saya. Hari Minggu harus ibadah, baik yang beribadah di rumah, baik yang beribadah ke tempat ini. Sementara tetangga kita, wah sedang jalan-jalan, jalan pagi-pagi. Mungkin ada di daerah wisata A, B, C dan sebagainya. Kemudian fotonya keluar di Facebook, Kabita. Jangan kecil hati sidang jemaat. Jangan tukarkan harta yang berharga itu. Ketika kita sedang rindu memenuhi hidup kita dengan kebenaran firman Allah, saya pastikan kita tidak pernah menjadi kecewa. Amin. Tidak pernah menjadi kecewa. Firman Allah berkuasa. Kalau saya baca kitab Kejadian, Allah berfirman, jadi ini. Jadi, Allah berfirman, jadi ini. Hanya dengan firman-Nya. Firman Allah berkuasa, kenapa kita rasa, enggak terjadi dalam hidup saya. Saudara belum menggali dalam-dalam. Belajar seperti orang yang meletakkan dasar rumahnya di atas batu. Dia menggali terus. Sampai dia dapatkan batu itu. Yesus adalah batu karang kehidupan. Dan dia mulai hidup di atas kebenaran firman Allah. Dia mendirikan rumahnya. Firman Allah berkata, ketika ada air bah, ketika ada angin, ketika ada banjir, rumahnya tetap kuat. Amin. Inilah sumber kekuatan kita. Jangan tinggalkan firman Allah. Sementara kita sudah mendengar berkali-kali langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Itulah satu-satunya yang tidak tergoyahkan. Jadi bangunlah hidup kita di atas kebenaran firman Allah. Bangunlah usaha pekerjaan kita di atas kebenaran firman Allah. Didiklah anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Baru kita bangga. Saya katakan jangan bangga hanya sekedar jadi orang pandai. Banyak orang pandai. Tapi kalau hidupnya jauh dari firman Tuhan, dia pandai. Tapi dia mungkin melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi ketika mereka ada di dalam jalurnya Tuhan, ketika kita bawa keluarga kita, rumah tangga kita, fokus kepada kebenaran firman Allah, saya percaya saudara tidak akan menjadi kecewa. Tidak pernah menjadi kecewa. Kita harus bergerak ke arah Kristus. Saudara, ibu-ibu mungkin yang senang bercocok tanam, apa kita menyadari bahwa tanaman kita tumbuh, daunnya, tanaman tersebut akan mengarah kepada mana? Kepada sinar matahari. Saya ada tanaman murah di rumah, daun-daun saja. Tapi saya lihat ketika saya tanam, asal saja saya tancapkan, saya taruh di atas air, acak-acakan. Tapi besok tiba-tiba daunnya semuanya sudah seragam, mengarah ke atas. Mengarah ke sinar matahari. Ini contoh kecambah dari kacang hijau, ya, toge, ya, pohon toge itu. Ketika kita lihat dia tumbuh, dia selalu tumbuhnya mengarah kepada sinar matahari. Demikianlah seharusnya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Kemana kita harus bergerak?
Saudara, jangan ikuti iklan A, iklan B, iklan C. Banyak yang kecewa hari-hari ini. Jangan kita mengikuti saran A, saran B, saran C, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita sedang bergerak ke arah Kristus, hati kita tertuju kepada Kristus, kerinduan kita hanya mau hidup menyenangkan hatinya Tuhan, dan kita mau hidup kita diisi senantiasa dengan kebenaran firman Tuhan. Firman itu yang akan menuntun kita bagaimana atau kemana kita akan bergerak. Bukan berarti semua harus jadi pendeta. Tapi mari dengan profesi kita, dengan tugas kita sehari-hari, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita sehari-hari, kita mau lakukan sambil kita bersama-sama menyertakan firman Allah. Menjadi kompas, menjadi pedoman di dalam hidup kita. Bukan hanya seminggu sekali, setiap hari. Sidang jemaat, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya mendengar firman saja. Tetapi harus menjadikan firman itu hidup dalam diri dan mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Ketika firman itu hidup dalam hidup kita, dia akan mengingatkan kita. Jangan lakukan ini. Tidak sesuai sama firman Tuhan. Jangan lakukan. Lakukan ini. Karena ini menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita. Dan firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita. Jemaat yang diberkati, kita tidak tahu kapan pencobaan itu datang. Kita tidak pernah mengetahui kapan sakit penyakit itu datang. Kita tidak mengetahui kapan masalah persoalan akan menimpa dalam hidup kita. Banjir, air bah, angin ribut akan menimpa rumah tangga kita. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran firman Allah, dia menjadi kekuatan kita. Alkitab menuliskan bagaimana Tuhan Yesus sebelum mulai dalam pelayanannya, dia dicobai oleh iblis. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Secara tubuh dalam keadaan lemah. Fisiknya lemah. Di situ iblis datang mencobai Yesus. Iblis katakan, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Kan lagi lapar ya. Kalau lagi lapar, pengennya makan. Ya. Tapi Yesus tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Tuhan Yesus katakan ada tertulis. Ada tertulis itu artinya apa? Ada dalam firman Tuhan. Menghadapi iblis, menghadapi cobaan, Yesus memakai firman Tuhan. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dari firman yang keluar, firman Tuhan. Ya. Sidang jemaat yang diberkati, Yesus menghidupi firman itu di dalam kehidupannya. Dia bukan hanya tahu firman, tapi dia menghidupi firman itu untuk melawan pencobaan-pencobaan dari iblis. Dan firman Allah tuliskan, Yesus menang atas iblis. Karena dia menjawab dengan firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupannya. Saya rindu sidang jemaat, kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Mau dituntun oleh kebenaran firman Allah. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga, firman Allah berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya,
berhasil. Saudara tahu ayat-ayat sebelum ayat ketiga ini? Siapa yang tahu? Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Hasilnya luar biasa. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mungkin panas terik terjadi. Mungkin angin ribut terjadi. Tapi pohon ini tetap tumbuh dengan subur. Karena akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Dia tetap kuat, dia tetap berdiri dengan kokoh. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu kita rindu Tuhan memberkati hidup kita. Tapi saudara, ada syarat yang harus kita bayar. Menggali dalam-dalam. Amin. Menggali dalam-dalam. Bayar harga. Cinta firman Tuhan. Cari. Sampai kita mendapatkan batu itu. Di mana kita akan meletakkan dasar hidup kita. Rumah kita. Keluarga kita. Usaha kita. Masa depan kita. Harus berdiri kokoh. Bukan di atas pasir yang cepat berubah. Bukan di atas apa yang dunia tawarkan yang hanya semu saja. Tapi kita mau taruh di atas dasar batu karang yang teguh. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang terakhir. Sidang jemaat yang diberkati. Kehidupan jemaat yang mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Firman Allah berkata, mereka bertekun. Ya, bertekun berarti apa? Menggali dalam-dalam. Bukan cuma duduk diam dan pulang. Tapi bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Jadilah jemaat yang kuat. Jadilah jemaat yang kokoh. Dirikanlah bahtera rumah tanggamu di atas batu karang yang kuat. Dirikanlah usaha pekerjaanmu di atas batu karang yang kuat. Dirikanlah, taruhlah iman percayamu kepada Tuhan Yesus yang tidak berubah. Amin, sidang jemaat. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang WL singer untuk membantu menyanyikan pujian tadi. Yesus, kekuatan di hidupku, hanya Engkau tuh. Amin, terima kasih Yesus. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Juru selamatku. Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lemah, aku tak
yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari yang tengah kita lewati hari-hari ini, kita merasa hari-hari yang begitu berat, begitu suram, begitu kelabu. Mungkin kita merasakan hal-hal yang tengah terjadi dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Oh, tidak ada damai sejahtera. Jemaat yang diberkati, mungkin kita salah meletakkan dasar hidup kita. Mungkin kita sedang menaruh hidup kita di atas pasir. Bukan di atas batu karang yang teguh itu. Mungkin kita belum menggali dalam-dalam. Saudara mencari dan mencari tapi belum mendapatkan. Firman Allah berkata, berbahagia orang yang menggali dalam-dalam. Sedikit lagi saudara, tidak lama lagi kau akan mendapatkan permata yang berharga itu. Jangan kecil hati, jangan patah hati, jangan menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Gali dalam-dalam, gali terus saudara. Berbahagia orang yang mencintai firman, memeliharanya dalam hidupnya. Kami mau mendapatkan firman itu Bapa. Kami mau menghidupi firman-Mu. Firman-Mu lebih manis dari madu. Firman-Mu Tuhan, oh luar biasa Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman hidup kami. Berkuasa memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati segenap sidang jemaat-Mu. Mereka boleh tetap kuat karena mereka hidup di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Amin. Puji Tuhan sidang jemaat, kita sudah diberkati melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Di minggu pertama bulan April ini sidang jemaat, kita akan kembali dipersatukan melalui perjamuan kudus. Biarlah sidang jemaat, kita akan bersama-sama mempersiapkan perangkat perjamuan kudus kita. Sebelumnya kembali kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah memberkati kami melalui puji-pujian, melalui kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan kembali dipersekutukan, dipersatukan melalui sakramen perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan memberkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Tuhan boleh pakai hamba-Mu juga boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati, setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita senantiasa diingatkan untuk masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Berkat masa lalu di mana Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib Golgota. Karena kasih-Nya, Dia rela mati untuk saudara dan saya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita boleh terima keselamatan yang dari Tuhan. Masa kini, saat kita hidup dalam dunia ini, berkat yang kedua, melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita perlu menjadi saksi-saksi Kristus, pewarta-pewarta firman, baik melalui hidup kita, juga melalui perkataan kita, biar kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, khususnya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Dan masa yang akan datang, firman Allah tuliskan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali menjemput gerejanya. Siapa gerejanya? Sidang jemaat, kita semua orang yang percaya,
Jadi marilah kita mempersiapkan hidup kita secermat mungkin sidang jemaat untuk kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Jangan main-main lagi, bukan waktunya lagi main-main, tapi kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi supaya kita hidup tidak bercacat, tidak bercela, layaknya mempelai wanita sudah cantik, sudah siap sedia ketika dia dijemput oleh mempelai prianya. Amin sidang jemaat, puji Tuhan. Mari kita akan pegang roti ataupun hosti. Roti yang terpecah menggambarkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota guna keselamatan saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian, sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Kita pegang cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota, guna keselamatan saudara dan saya. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Kalau untuk kesekian kalinya kami dipersatukan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, menjadi satu tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, buat waktu kesempatan yang masih Tuhan percayakan ada dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa mengingat akan karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib Golgota guna menebus hidup kami. Biarlah kami diingatkan melalui perjamuan ini, agar kami boleh hidup seturut dengan kerinduan Tuhan, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui perjamuan ini kami diingatkan, kami perlu mempersiapkan hidup kami secermat mungkin. Kalau Engkau akan datang kedua kali menjemput gerejanya, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang sungguh setia di dalam Tuhan. Berkati dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Anak-anak mereka diberkati. Tuhan menjadi benteng bagi kehidupan anak-anak kami. Dijaga, dilindungi oleh kasih-Mu. Memberkati dalam studi, dalam kuliah, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Berkati juga bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan beri perjalanan yang baik.
tibakan di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Jemaat-Mu yang beribadah di rumah diberkati dengan sukacita damai sejahtera-Mu. Memberkati juga tangan-tangan yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sidang jemaat kita kembali mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Dan kita bersyukur semua Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Di akhir dari ibadah kita, jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.